Yo, Selamat sore anak-anak. Sore. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Baik. Apakah ada yang kehujanan? Ya. Ya. Jadi sebelumnya ya, ini tentang kakak. Ini kita mau mendongeng di alun-alun Kutoarjo. Jadi nanti kita bawa adik ke sana belum dan bisa melihat pemandangan di sana gitu. Akan tapi karena hujan ya, jadi kita nggak bisa membawa ke sana. Jadi mohon maaf ya. Ya. Baik. Ayo ulangi lagi ya. Selamat sore anak-anak. Selamat sore. adikmu kan ini Baik. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Kak Hamzah. Sebagai Mas Hamzah, sebagai Pak Hamzah, sebagai Oh, Kak Hamzah bisa. tambahku kayak Untuk adik-adik nih, jadi adik yang paling penting. Namanya siapa? Nah, Bubur. Wah, sama seperti teman saya ya. Yang dia namanya Dunia juga. Oke. Jadi pada sore hari ini saya akan menceritakan sebuah dongeng tentang si kancil. Pernah dengar si kancil itu pernah dengar? Nah, coba yang pernah dengar tentang apa kancil itu? Mencuri timun. Kancil timun. Kan banyak kancil ya. Kancil timun apa lagi? Melihat juga. Ini buaya yang menyeberangi sungai itu ya. Ya. Apa lagi? Lupa ya. Jadi pada sore ini saya akan menceritakan tentang si kancil dan raja hutan. Kancil ini namanya Ciko. Ingat, kancil namanya Ciko. Jadi di sebuah hutan rimba, ya pekarangan yang sangat luas itu disebut hutan ya. Itu hiduplah seekor kancil bernama Ciko. Ya. Ciko terkenal di seluruh hutan karena kecerdasannya. Jadi pintar dia, cerdik. Dan kemampuannya untuk selalu lolos dari bahaya, tadi lolos dari petani, ya, lolos dari buaya, dan lolos dari berbagai hal yang pernah dilakukan oleh si kancil. Nah, pada satu hari itu harinya mau hari apa nih? Hari Minggu. Oke. Pada hari Minggu si Ciko ini dia tuh bertemu seekor raja hutan ketika dia sedang berjalan santai di tepi hutan. Ketika harimau itu raja itu melihat si kancil itu lewat, si kancil itu belum sadar nih akan adanya si harimau ini di raja hutan itu. Ya. Lalu si harimau berteriak, "Hei kancil, aku lapar. Kamu akan jadi santapanku ini, aku lapar banget," gitu kan. Si harimau ini bilang gitu nih, si raja hutan. Untuk disclaimer lagi, raja hutan itu yang saya serta, yang saya maksud pada hari ini adalah harimau ya. Jadi ceritanya itu si singa kalah sama harimau. Jadi di raja hutan si harimau ya. Nah, setelah berteriak, kancil mendengar, belum dia takut, takut hingga dia merinding. Dia begitu kan, karena dengar suaranya harimau itu. Kita sampai tremor gitu kan, sampai jalan susah gitu kan. Nah, terus tapi dia nggak mau menyerah karena dia nggak mau dimakan sama si harimau itu kan. Karena wah, saya nggak mau mati nih. Jadi putar kakinya gitu kan jalan-jalan. Tapi dia tetap, wah saya harus lolos nih. Wah orang saya udah lolos dari petani, udah lolos nih, dari buaya udah lolos nih. Masa sama harimau ini saya tangkap sih, ya kan jangan sampai gitu kan. Nah, dia berpikir-pikir
Lalu dia berkata, tunggu dulu, Raja Hutan. Aku punya ide yang lebih baik daripada makan aku gitu. Daripada makan si Ciko tadi. Kan si Ciko kan kecil badannya, kecil kan kecil. Anjing kan kecil badannya kan. Nah, dia berkata, tunggu harimau. Di dekat sini ada sebuah pohon pisang yang buahnya sangat manis dan banyak. Terus mikir harimau, kan saya makanya daging ya. Dia ngalahin ke pohon pisang. Namanya saya maunya beda. Terus kemudian pembicaranya si kancil ngajak si harimau itu untuk makan pisang bersama-sama. Nah, terus si harimau tuh agak tertarik gitu, makan bersama-sama. Oh ini bisa ya, kan kancilnya makan dulu, bedanya saya makan kancilnya gitu. Akhirnya harimau setuju. Ayo kita yuk, dibawa si kancil sama harimau itu sama-sama ke pohon pisang. Sampainya di pohon pisang, Raja Hutan langsung menerjang pohon itu, langsung terjang. Biar jatuh pisangnya kan. Wow. Nah, terus kancil itu langsung makan pisang semua gitu. Karena emang dilapor juga ya, ini apa gitu kan. Nah, sesampainya situ, jadi makan sama kancil, jadi mau kan dia diem gitu kan, diem. Nah, terus si Ciko ini, si kancil itu dia ketawa licik, kayak ada rencana jahat. Nah, harimaunya karena menunggu si kancil makannya lama banget kan, ini dia ngantuk. Terus Raja Hutan itu tidur di bawah pohon. Ada pohon yang lain, dia tidur di bawah pohon itu. Nah, setelah harimau tidur, Ciko pun segera berlari dengan positif karena dia sudah kenyang, sudah tenang gitu kan, sudah tenaga untuk lari. Sehingga dia lari tertidur, lari juga dengan kencang. Nah, setelah itu Ciko itu semakin terkenal karena bisa lolos dari hutan. Jadi di penghuni hutan itu kan banyak tuh, ada gajah, ada kelinci, ada ular, ada apa lagi? Ada burung, apa lagi? Ada buaya, apa lagi? Ada monyet, ya kan, ada banyak banget. Nah, berita itu tersebar kepada seluruh penjuru hutan sehingga Ciko ini sekarang terkenal di seluruh hutan itu bahwa dia bisa lolos dari si harimau tadi. Nah, kira apa sih pelajaran yang kita ambil dari tadi? Ada yang bisa memberikan? Jadi kan kancilnya itu kan dia posisi kaget, dia kaget, ada pemangkal, dia takut, sehingga tapi kancil itu tenang aja gitu, bukan yang pasrah sama keadaan gitu. Mungkin bagaimana caranya aku lolos dari bahaya ini nih. Terus akhirnya punya cara, dibawalah ke tempat yang banyak pisangnya, kakinya makan, ini dulu lapar, terus karena lapar kan, di rumah tidur. Nah, kira apa tuh yang terjadi? Pelajaran dari ini apa? Coba kamu apa gitu? Ya kamu itu yang kayaknya bisa. Kira dari waktu intinya gitu, oh berarti contoh nih, oh berarti kita harus pintar nih, kita harus berarti itu kan nggak boleh ngarah sama keadaan. Bisa tidak ya bapak. Jadi ada beberapa ya yang dapat saya ambil dari tadi gitu ya. Yang pertama itu bahwa ini mengajarkan kita untuk tidak boleh menyerah. Jadi kita nggak boleh gampang menyerah gitu. Ketika ada kesulitan, misalkan contoh nih, kamu tenggelam di sungai, contoh ya, tenggelam di sungai karena terpleset di pinggir sungai. Kalau kamu nyerah, kamu berarti bakal tenggelam. Tapi kalau kamu nggak nyerah, kamu pasti bakal mencari apa berarti bisa dipegang di pinggir sungai itu. Kalau kita kamu nyerah, kamu pasti berulang untuk samping gitu. Walaupun kamu tercapek ya, tapi kamu karena nggak nyerah itu pasti dia sama gitu.
Beda sama kalau kamu nyerah nih, kamu pasrah sehingga baik dari konsumen udah ini mau mati kan, kita kayak pasrah. Jadi kita jangan gampang menyerah. Gitu. Terus yang kedua ini, dongeng ini juga mengajarkan kita untuk menggunakan kapasitas. Jadi kita harus melatih kecerdasan kita ketika menghadapi masalah-masalah. Yang contoh kamu lagi ngerjain soal ujian, itu masalah itu susah kan? Gimana cara mengerjakan soal itu? Jadi sebelumnya harus belajar dulu ya kan, belajar misalnya ujian. Saya ini harus belajar dulu nih biar bisa jawab. Nah, contoh ketika besok kok ketika jawab nggak bisa, kira apa tuh? Dipikir kan, cerdas dan harus pikir. Nah, ternyata gurunya ini menaruh jawaban di soalnya. Ada di soal nomor 1, ternyata jawaban nomor 3 gitu kan. Kadang ada gitu. Nah, contoh seperti itu. Dan terakhir, dongeng ini juga menunjukkan bahwa kebaikan dan kecerdasan selalu menang. Jadi selagi kita belum menyerah, kita terus berpikir, kita pasti bakal bisa berhasil gitu. Nah, demikian dongeng dari kakak Hamzah. Dari saya sendiri, kami undur diri ya. Mungkin dari adik-adik ada yang bisa sampaikan terkait dongeng ini. Asik. Ya, baik. Terima kasih kepada adik-adik atas waktunya yang telah diberikan. Saya Kakak Hamzah selaku pendongeng pada sore hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum. Yeah, yeah, yeah.